Tiga masih biasa aja, friends. Setelah seminggu kemudian, friends, itu tiba-tiba warungnya ramai sekali, friends. Nah, warungnya ramai sekali, friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabarnya kalian semua? Sehat-sehat kan friends? Semoga selalu diberi keselamatan dan perlindungan ya friends ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, jadi di sini gue bawain cerita tentang pesugihan ya friends ya. Pesugihan kandang bubra friends. Ini dari daerah Semarang ya friends ya. Sebut aja nama pelaku ini adalah si Wahyu friends. Nah, jadi si Wahyu ini dia sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak, 1 istri ya friends ya. Jadi anak yang pertama itu berusia 6 tahun dan anak yang kedua itu berusia 12-13 tahun lah friends ya, sudah istilah friends lah. Nah, jadi si Wahyu ini bekerja sebagai buruh angkut friends, buruh angkut di pasar ya friends ya. Untuk istrinya dia punya pekerjaan sampingan yaitu berjualan di pinggir rumah, jualan sosis, nugget, banyak lah pokoknya aneka jajanan makanan ringan buat anak-anak friends ya. Nah, jadi si Wahyu ini dia punya temen namanya si Bandi. Nah, si Wahyu ini ya semangat lah friends, dia bekerja untuk anak-anak dan juga istri ya friends ya. Jadi si Wahyu ini setiap hari friends dari pagi sampai sore dia menjadi buruh angkut di pasar friends, di suatu pasar daerah Semarang friends. Nah, jadi suatu hari dia bertemu dengan si Bandi ini friends, berbicara singkat lah, dia ngobrol-ngobrol, ngopi sambil ngerokok, dia ngobrol sama si Bandi ini. Nah, karena si Bandi ini mungkin prihatin ya friends ya melihat keadaan kondisi Wahyu, akhirnya si Bandi ini menyarankan friends untuk menyarankan untuk jalur pintas friends, yaitu pesugihan. Nah, awalnya si Wahyu ini sempat ragu dan juga nggak mau ya friends ya, karena dia takut dan juga takut lah istilah dia untuk melakukan sebuah perjanjian pada setan friends. Nah, akhirnya selang dia ngobrol, akhirnya si Wahyu ini ya bekerja kembali seperti biasa, si Bandi ini pergi. Nah, oke. Setelah dia bekerja terus selama 1 bulan, akhirnya dia jenuh friends, karena pendapatan yang didapatkan sedikit dan juga tidak pasti ya, seperti inilah friends kalau kita tidak pernah bersyukur ya friends ya. Nah, jadi akhirnya si Wahyu ini memutuskan untuk menemui si Bandi ini friends. Nah, ketemuan lah dia di suatu pasar lagi di friends, di sebuah pasar ini friends. Dia ketemuan ngobrol-ngobrol segini. Nah, akhirnya si Bandi ini dia menyarankan untuk kalau emang kamu serius mau ngikutin pesugihan kandang bubra, oke, aku tahu dan aku kenal yang namanya Mbah Dukun Sarno friends. Nah, si Dukun Sarno ini friends, dia itu udah terkenal di daerah Jawa Tengah friends. Nah, akhirnya si Wahyu ini memutuskan untuk ya jalur pintas ini, dia memilih jalur pintas ini. Akhirnya si Bandi ini mengasih tahu atau mengarahkan syarat-syarat untuk melakukan pesugihan ini friends. Yang pertama itu dia harus ya sedia uang 5 juta friends, 5 juta untuk membeli peralatan seperti kembang, terus kepala hewan, kepala sapi ya friends ya. Terus ya banyak lah pokoknya macam-macam, nanti dia berikan uang itu kepada mbah itu, nah mbah ini yang membelanjakan friends. Nah, kira Wahyu berpikir keras friends, karena dia nggak punya sama sekali tabungan 5 juta friends. Nah, dia mikir, oke, singkat cerita, dia pinjamlah uang ke saudaranya friends. Dia pinjam uang sejumlah 7 juta friends ya, untuk wirawiri berangkat dan pulang, dan yang sisanya itu untuk membelikan perlengkapan untuk melakukan ritual ini friends. Nah, akhirnya sampailah pada hari dia berangkat friends ke daerah tersebut. Nah, akhirnya dia berangkat bersama si Bandi ini friends. Dia naik bis lah friends, naik bis ke suatu daerah itu. Akhirnya dia menemui Mbah Sarno ini. Nah, Mbah Sarno ibaratnya dia harus, yang pertama itu niat yang tetap friends, ibaratnya dia harus mantep, jangan ada ragu-ragunya friends. Ibaratnya kalau berani ya nggak usah takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani, gitulah istilahnya. Nah, oke. Akhirnya akhirnya si Wahyu ini dia menyetujui friends. Akhirnya dia tekadnya sudah bulat karena emang sudah capek ya friends, kiranya hidup kekurangan friends. Nah, akhirnya si Bandi ini memutuskan untuk pulang friends, karena dia sudah mengantarkan si Wahyu ini ke tempat Mbah Sarno. Nah, akhirnya si Wahyu ini mengasihkan uangnya lah beberapa untuk bekal dia pulang ke rumah. Dikasihlah uang 200.000. Nah, dikasih uang 200.000, akhirnya si Bandi ini pulang. Nah, si Wahyu ini
suruh nginep di situ dulu friends selama 1 hari friends. Selama 1 hari, nah besoknya dia suruh puasa putih friends, tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi, like orang puasa seperti biasa lah. Tapi pas berbuka itu dia harus makan nasi putih sama air putih doang friends. Nah oke, akhirnya si Wahyu menyetujui syarat-syarat dari Mbah Sarno ini. Akhirnya si Wahyu ini memutuskan untuk tinggal di situ selama 1 hari dan memutuskan untuk puasa putih friends. Nah setelah maghrib itu dia belum boleh minum dulu friends. Dia boleh minum itu jam 12 malam friends. Jam 12 malam dia boleh minum dan makan. Nah setelah dia makan dan minum, akhirnya Mbah Sarno ini memandikan dengan kembang ya friends ya. Dengan kembang dimandikan nasi Wahyu ini sama Mbah Sarno. Sambil Mbah Sarno ini kumat kampit baca mantra ya kan. Nah si Wahyu ini diam, dia hanya ya fokus yang dikasih tahu sebelumnya kan, di briefing sama Mbah Sarno ini untuk suruh membaca sesuatu bacaan lah terus menerus. Nah akhirnya si Wahyu ini membaca terus menerus. Nah akhirnya singkat cerita selesai dia mandi, akhirnya dia suruh ritual. Ada suatu tempat atau suatu kamar friends, itu kamar khusus untuk Mbah Sarno ritual di situ ya friends ya. Ada pengunjung ataupun ada ya yang ingin melakukan ritual itu di situ friends. Nah akhirnya dilakukan lah. Nah Mbah Sarno ini bilang, ketika kamu ritual jangan sampai kamu membuka mata. Ingat itu, jangan sampai kamu membuka mata. Walaupun ada orang yang kamu mendengar suara apapun, mendengar suara istilahnya panggilan untuk membuka mata, jangan pernah buka mata sekalipun, kecuali suara dari saya. Ketika saya sudah menepuk badanmu atau menggoyang-goyangkan badanmu, kamu baru boleh buka mata. Nah jadi di situ dia ritual friends, ritual banyak lah itu saja di situ. Dia duduk sambil yang disuruh Mbah Sarno ini untuk membacakan sesuatu mantra, akhirnya dibaca di situ, duduk tenang. Setelah jam 12 lewat, nah sekian 10 menit tidak ada apa-apa, 20 menit tidak ada apa-apa, 30 menit friends baru kerasa hawanya itu beda banget ya friends. Seakan semua lilin di situ tuh mati friends. Semua lilin di situ mati dan gelap, bunyi dan panas ya friends di situ. Nah singkat cerita si Wahyu ini mendengar suara cekikikan friends, cekikikan suara perempuan. Nah tapi dia masih relax, dia bodo amat hanya suara saja. Tiba-tiba ada yang suruh membuka mata friends, membuka mata, tapi itu suaranya berat banget friends. Bukalah matamu, bukalah matamu. Nah setelah dia disuruh buka matamu, dia nggak buka sama sekali friends. Karena dia ingat pesan dari Mbah Sarno ini untuk tidak membuka mata sama sekali, walaupun ada hal apapun ataupun ada suara-suara apapun friends ya. Nah jadi Mbah Sarno ini akhirnya bukakan mata ya friends ya. Nah akhirnya sosok ini nyuruh si Wahyu ini untuk membuka mata, bukalah matamu. Tapi si Wahyu ini menghiraukan friends, dia nggak mau dengarkan sama sekali. Nah akhirnya sosok ini bilang, kamu kesini mau apa nak? Nah akhirnya si Wahyu ini menjawab, saya hanya ingin hidup saya berubah. Nah akhirnya si sosok ini bilang, tapi kamu harus siap konsekuensinya, kamu siap untuk syarat-syaratnya dan semuanya, apapun yang terjadi kamu selalu siap. Tanpa pikir panjang Wahyu mengiyakan friends, mengiyakan omongan si makhluk ini friends. Nah dan tumbal yang diminta sama si makhluk ini adalah hanya 1 ekor sapi selama 1 tahun friends. Jadi 1 tahun itu 1 ekor sapi friends setiap tahunnya. Nah setiap tahunnya 1 ekor sapi, karena Wahyu ini mengira ini hal-hal yang sepele lah, cuman 1 ekor sapi itu hal yang ya sepele lah intinya. Cuma 1 ekor sapi berapa lah harganya kalau ketika sudah berhasil saya untuk pesugihan ini. Nah akhirnya setelah lakukan ritual itu selama 2-3 jam, akhirnya si Mbah Sarno ini masuk friends ke dalam kamar ritual tersebut. Nah setelah dia masuk, akhirnya digoyang-goyangan lah tubuh si Wahyu ini friends. Intinya ritual sudah selesai. Nah akhirnya keluarlah si Wahyu ini, keluar si Wahyu. Akhirnya Wahyu ini bertanya, bagaimana Mbah, apakah ritual saya berhasil, apa pesugihan ini berhasil atau tidak. Nah Mbah Sarno hanya dia, nanti besok malam pukul jam 12 malam nanti saya baru bisa kabarkan ya nak ya. Nah akhirnya si Wahyu ini memutuskan untuk pulang friends. Nah pulang karena emang nggak terlalu jauh ya friends ya, pulang cuma beda kota doang, pulang. Akhirnya si Mbah ini pulang. Nah nanti besok kamu kesini lagi, bawakan saya kembang 7.000 rupa ya Wahyu. Nah kayak Wahyu mengiyakan, akhirnya dia pulang. Nah istri dan anaknya ini kaget karena Wahyu ini kemana sebenarnya. Akhirnya Wahyu menjelaskan bahwa dia lagi ada kerjaan sampingan sama temannya di luar kota, proyek atau apa gitu istilahnya. Oke. Nah istri ini nggak curiga sama sekali. Nah akhirnya Sarno ini tidurlah, istirahatlah dia.
mungkin karena capek setelah ritual istirahat dan dia terbangun, keinget pesan Mbah Sarno ini untuk membawakan kembang 7 rupa. Nah setelah dia bangun, akhirnya dia kemas-kemas balik lagi untuk mau berangkat ke suatu kota ini, ke rumah Mbak Sarno ini, dia berangkat lagi friends. Nah setelah dia berangkat, dia membawakan pesan dari Mbak Sarno kembang 7 rupa itu. Nah akhirnya dikasihlah ke Mbak Sarno ini. Nah setelah dikasih ke Mbak Sarno friends, nah akhirnya Mbak Sarno ini bilang sama si Wahyu ini, intinya pesugihan kamu itu sudah di ACC lah, istilah seperti itu. Intinya sudah diterima, disetujui, tapi kamu harus mematuhi syarat-syaratnya. Nah syarat-syaratnya, oke, Wahyu mematuhi semua syarat-syarat dari Mbak Sarno. Akhirnya dikasihlah segumpal tanah atau apalah, pokoknya itu dalam kain warna putih, 3 kain putih yang udah dibungkus seperti ini. Nah, suruh ditanamkan di sudut-sudut rumah. Sambil kamu menggali dan menanamkan barang tersebut, kamu harus baca ritual ini. Oke dah, Wahyu menunjukkan. Akhirnya pulanglah. Nah, pulang, si Wahyu ini berterima kasih sama Mbak Sarno ini. Dan si Wahyu ini pulang lah friends. Setelah dia pulang, dia menanam, dia ngikuti arahan dari Mbak Sarno. Oh iya saya lupa friends, itu dia disuruh bikin suatu kamar khusus dan tidak boleh satu orang pun untuk masuk di situ kecuali si Wahyu ini. Oke, ya. Setelah dia pulang friends, nah dia pulang, akhirnya dia mencoba untuk membuka usaha friends. Membuka usaha karena istrinya ini udah punya bakat kuliner ya friends, masak-masak. Berarti dia mencoba untuk membuka usaha kuliner ayam geprek friends. Nah setelah dibuka ayam geprek, hari kedua, hari ketiga masih biasa aja friends. Setelah seminggu kemudian friends, itu tiba-tiba warungnya ramai sekali friends. Nah warungnya ramai sekali friends. Nah itu ramai pesat lah, perkembangannya sangat pesat lah warung si Wahyu ini, perkembangannya sangat pesat. Nah dari situ dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli mobil, nah dia bisa membeli banyak lah dia. Tapi dia juga dermawan, sering bagi-bagi sembako buat warga-warga sekitar. Nah, awalnya warga-warga nggak curiga sama sekali. Nah, tapi ada suatu keanehan, friends. Jadi di tengah malam itu ada salah satu warga melihat si Wahyu ini, dia itu keliling rumah, friends. Keliling rumah tanpa memakai busana sama sekali, ya, friends ya. Itu di setiap malam Jumat ya, friends ya, malam Jumat Kliwon. Ada salah satu warga melihat itu, friends. Nah, dia kaget, friends. Kaget karena si Wahyu ini melihat si Wahyu ini memutari rumah dengan ritual lah istilahnya, dengan tidak memakai busana sama sekali friends. Nah oke, akhirnya si warga ini yang melihat Wahyu ini ritual di sekitar rumahnya, akhirnya dia ngomong lah kepada warga-warga sekitar bahwa dia melihat sosok Wahyu ini sedang ritual memenuhi rumah tanpa busana friends. Nah akhirnya semua warga itu kaget dan gak menyangka ya friends ya, bahwa si Wahyu ini ternyata melakukan pesugihan kandang bubra friends. Nah banyak aneh-aneh juga, dan juga warga curiga ada salah satu warga yang sebut saja dia ingin meminta sumbangan friends. Ini minta sumbangan. Nah di situ ada Wahyu, akhirnya dia suruh masuk friends. Di situ tuh rumahnya mewah sekali friends, mewah, bagus, dan juga wah keren lah pokoknya. Tapi ada satu hal yang janggal friends, di setiap sisi rumahnya itu banyak ibaratnya yang tidak sempurna friends. Jadi semisal di sini full keramik, dan juga di sebelah sono nggak ada apa-apa, jadi kayak tidak 100% jadi gitu loh friends, jadi setengah-setengah bikinnya lah. Nah akhirnya ya nggak mau seuzon ataupun nggak mau pikir negatif, jadi si warga ini pulang ya, walaupun dia cerita sama Pak RT hanya mengingatkan udah jangan seuzon dulu, kita tidak punya bukti apapun gitu intinya lah. Nah oke. Akhirnya si yang minta sumbangan ini pulang, Wahyu memutuskan untuk berjualan lagi bersama istrinya. Dia berjualan, setiap hari dia berjualan fresh. Nah ada satu keanehan lagi, jadi si Wahyu ini dia sering setiap bulannya itu merenovasi rumah. Nah tapi ya balik lagi, ketika dia merenovasi rumah, semisal lantai itu baru ya friends, baru direnovasi kemarin tuh direnovasi lagi, dibongkar lagi, direnovasi lagi, tapi nggak pernah sampai selesai 100% friends. Cuman ya sekitar 90%, pasti ada satu sisi yang nggak dia benerin friends, entah itu hanya tanah lah, entah itu atau apalah, itu pasti ada friends di setiap sudutnya friends. Nah sebenarnya si istri ini dia nggak pernah curiga sama sekali friends ya kalau Wahyu punya pesugihan kandang bubra. Nah, tapi dia mulai curiga di saat dia pengen masuk kamar yang khusus untuk Wahyu doang yang masuk, itu tidak boleh sama sekali sama si Wahyu ini friends. Dia nggak boleh masuk sama sekali kecuali Wahyu ini friends. Bahkan anak-anaknya pun nggak boleh friends masuk ke situ friends. Nah ketika istrinya itu sangat kepo banget dan penasaran, nah suatu malam Wahyu pergi keluar kota, akhirnya si istri ini cobalah dia membuka kamarnya tersebut. Setelah dibuka dia kaget sekali friends, itu banyak banget sesajen dan juga alat-alat ritual friends. Nah disinilah letak atau kecurigaan si istri ini mulai muncul friends.
Oke, singkat cerita, hari berjalan lancar. Nah, tiba-tiba si anaknya si Wahyu ini sakit, friends. Yang usia 6 tahun ini sakit tiba-tiba, friends. Sakitnya nggak jelas sama sekali, friends. Sudah dibawa ke dokter kemanapun itu nggak nggak ada diindikasi, nggak ada sakit sama sekali. Itu dia muncul bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya, friends. Nah, bercak-bercak merah semua di sekujur tubuhnya itu bercak-bercak merah. Akhirnya ini si istri bingung, friends. Dia sampai ke bawah ke orang pinter, dia sampai ke bawah ke mana aja itu nggak ada sama sekali yang bisa, friends. Nah, akhirnya si istrinya ini inisiatif lah, friend. Nah, inisiatif dia bawa ke suatu ustadz, friend. Ustadz udah terkenal banget. Nah, akhirnya ustadz ini bilang, kamu melakukan apa? Atau entah suamimu atau kamu berdua itu melakukan apa? Melakukan perjanjian atau apapun itu. Nah, akhirnya si istri ini bilang dia nggak sama sekali nggak pernah istilahnya berjanjian atau melakukan perjanjian apapun lah kepada jin lah istilahnya gitu. Akhirnya sistem ini, tapi dia bilang nggak tahu, friends, nggak tahu kalau si Wahyu ini ternyata dia melakukan perjanjian pesugihan kandang bubra, friends. Nah, karena si sudah bingung banget, akhirnya dia tanyalah kepada suaminya, Mas, apakah benar kamu melakukan pesugihan lah istilah seperti itu? Karena ya sebenarnya saya juga tidak logis, Mas, dengan semua yang kita dapatkan itu secara instan dan cepat sekali, Mas. Tidak ada kurun waktu bertahun-tahun, hanya setahun saja kamu bisa mendapatkan semua ini, Mas. Nah, akhirnya si Wahyu ini nggak mau jujur sama sekali, belum jujur dia. Sampai tiba di mana anaknya ini bingung, friends. Anaknya ini bingung sampai di mana hari si istrinya ini bingung, friends. Karena itu tiba-tiba anaknya itu mengeluarkan busa ya, friends. Kayak dicekek gitu, friends. Dia cabai gitu, friends. Nah, akhirnya dia kaget banget, dia panik, nangis. Akhirnya dia buru-buru ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, akhirnya anaknya ini dimasukkan ke IGD, friends. Setelah 2 jam menunggu kabar, tidak ada kabar apapun, akhirnya dokter ini keluar, friends. Dan betapa sakitnya hatinya si istrinya Wahyu ini bahwa anaknya ini sudah meninggal, friends. Nah, disitulah si istri mulai jengkel sekali dan juga marah, campur aduk lah pokoknya lah. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Mas Wahyu ini? Nah, disitulah Wahyu kaget karena dia emang lagi ada meeting di luar kota, ditelepon sama si istrinya ini, dikasih kabar bahwa anaknya ini udah nggak ada. Dia kaget sekali, friends. Padahal dia nggak pernah melanggar perjanjian apapun. Dia selalu ngasih tumbal setiap tahunnya, yaitu sapi ya, friends. Nah, akhirnya si Wahyu ini pulang lah. Dia pulang, akhirnya dia cerita semuanya kepada istrinya bahwa dia melakukan suatu pesugihan ini di rumah Mbak Sarno seperti ini lah, friends lah. Nah, akhirnya si Wahyu ini akhirnya mencobalah untuk konsultasi kepada Mbak Sarno ini. Dia ingin memutus hubungan atau memutus perjanjian kepada setan ini, friends. Nah, singkat cerita, setelah diputus itu Mbak Sarno nggak bisa sama sekali mutusnya, friends. Nah, jadi Wahyu ini bingung, dia harus nyari kemana ya, friends. Nah, akhirnya setelah sekian lama dia coba, friends, konsultasi kepada temannya ini. Nah, akhirnya temannya ini bilang, kalau kamu berasal dari 0, kamu berani gak? Ibaratnya 0 ketemu 0, bahkan minus, berani gak? Oh, ini bilang, saya minus pun berani, Pak. Nah, akhirnya setelah singkat cerita tuh semua hartanya disumbangkan pada anak yatim, semua anak di panti asuhan, semua rumah dijual, dan dia kembali ke 0. Akhirnya semuanya kembali normal, friends. Nah, begitu aja cerita dari gua. Thank you. Terima kasih udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau kirim cerita horor ataupun mistis, bisa langsung di bawah ini ya, friends. Kirim ke Gmail ataupun ke IG di bawah ini. Tanpa berlama-lama, terima kasih semuanya. Wadidaw.